Shalom saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan saat ini saya rindu membagi berkat bagi kehidupan orang percaya dimanapun Anda berada, dan bagi saudara yang mendengarkan channel YouTube saya. Saya akan baca dari kitab Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian: "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu." Haleluya. Dari bacaan ini saya mengangkat tema kerohanian yang kokoh. Kerohanian yang kokoh. Saudara, kehidupan orang percaya harus melebihi cara berpikir orang duniawi, karena itu dijelaskan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini." Orang duniawi membangun kehidupannya dengan mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, kekayaan, kesenangan duniawi, kemewahan, pesta pora, dan lain-lain sebagainya, sebagai suatu dasar bahwa itulah kebahagiaan yang mereka bangun dan mereka kejar selama ini. Tetapi Paulus menasehati kepada kita bahwa orang rohani memikirkan hal-hal yang di atas, yang bersifat kekal adanya, yang bersifat bukan hanya sementara di dunia semu adanya, tapi bersifat kekekalan. Bicara tentang kehidupan yang akan datang, bicara tentang sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi bukan berarti harus kita garis bawahi bahwa saya dan saudara tidak membutuhkan materi, tidak membutuhkan keuangan, tidak membutuhkan harta. Boleh kita butuhkan itu, tapi itu bukan tujuan utama bagi orang percaya yang kerohaniannya kokoh. Karena yang dia pikirkan adalah menjelang hari esok, kemudian kehidupannya yang baru dalam babak yang baru, kehidupan kekal selama-lamanya. Oleh karena itulah Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kita tentang dasar, fondasi kerohanian yang kokoh bagi umat Tuhan, bagi orang percaya. Yang pertama-tama, bagaimana kita membangun kerohanian yang kokoh? Alkitab menjelaskan, setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Berarti sebagai orang Kristen yang rohaninya kokoh, bijaksana dalam bertindak dan berkata-kata. Merencanakan sesuatu harus dipikirkan secara matang. Berbicara sesuatu harus dipikirkan secara matang, sehingga tidak asbun, asal bunyi, asal bicara. Tapi kita semakin bijaksana dalam berkata-kata, sehingga perkataan-perkataan kita ini bisa membangunkan iman kita yang teguh, bisa membangunkan semangat bagi pribadi sendiri, bahkan bagi orang lain. Bijaksana dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kepandaian dalam menggunakan akal budi, kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan. Yang dibutuhkan kepada kita bukan cepat bicara, tetapi biarlah kita cepat untuk bertindak, cepat untuk berpikir. Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang bisa membangun, yang bijaksana, yang bisa memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan kepada orang lain, supaya mereka juga terbangun. Dan itulah yang Allah inginkan untuk kita kerjakan sebagai orang percaya. Sehingga Allah menggambarkan bahwa seperti orang yang membangun rumah, setiap mereka yang mendengarkan perkataanku dan yang melakukannya, setiap mereka yang bertindak, yang berkata-kata, semakin Allah mau mereka semakin bijaksana. Bijaksana dimulai saat kita meminta Allah menjadi penyedia kita, meminta Allah memberikan kita hati yang paham menimbang, berpikir panjang, berkata-kata yang seringkali itu pun akan membangun bagi orang lain. Amsal pasal 3 ayat 35 berkata, "Orang yang bijaklah yang mewarisi kehormatan."
Orang yang bijaklah yang akan mewarisi kehormatan. Semakin kita bijak dalam bertindak, semakin kita bijak dalam berkata-kata, kita akan mendapatkan penghormatan, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Oleh karena itu, bertindaklah dalam berkata-kata, semakin hari semakin bijaksana. Amsal 12 ayat 16 berkata, orang bijak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kita bijak, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang ceroboh, yang bodoh, yang akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang bijaksana. Yang kedua, bijaksana dalam menghadapi persoalan. Ketika akan bangun rumah, tahu akan ada badai, tahu akan ada gelombang, tahu akan ada masalah, ada persoalan, tapi kita semakin bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk apapun kita berkata, kita akan berhenti dan kita akan berusaha lagi. Tapi semakin masalah datang, itu membawa pikiran kita semakin naik dan kita mampu menekan masalah sehingga kita bisa keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan, yang rohaninya kokoh. Pikiran kita harus di atas masalah, bukan masalah di atas pikiran kita, sehingga itu yang dapat menekan kehidupan kita hari demi hari. Hosea pasal 14 ayat 9 berkata, orang bijak dapat memahami serta mengetahui jalan-jalan Tuhan. Dan yang terakhir, jadikan Yesus dasar iman. Ketika engkau bangun rumah, engkau bangun di atas batu. Ketika engkau membangun kerohanianmu, yang harus engkau bangun bukan apa yang engkau lihat hari ini, bukan apa yang engkau sediakan hari ini, tapi engkau menjadikan Yesus sebagai dasar, fondasi imanmu yang bisa membuat engkau berdiri tegak. Tidak akan mudah digoyangkan, tidak akan mudah dihancurkan. Ketika datang persoalan, engkau tidak akan pernah lari dari persoalan, tapi engkau akan berkata, benar, ketika aku meletakkan dasar iman saya kepada Yesus Kristus, maka dialah yang menopang, yang memberikan kita kekuatan, kesabaran, kesanggupan untuk kita mampu melewati setiap badai persoalan. Yesus hanya berkata kepada kita, diam, tenanglah ketika datang persoalanmu, karena aku bersama engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, Dia Allah menyertai kita, Dia Allah dengan tangan kanannya yang kuat, yang memberikan kita kemenangan. Kita tidak mampu untuk melihat pertolongan dari manusia, tapi asal tangan yang tersembunyi di balik kehidupan kita. Hanya dengan dasar iman, kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat menopang saya dan saudara. Apapun masalahmu hari ini, bangunlah dasar imanmu dalam Yesus Kristus. Ketika datang angin, datang topan, datang badai, engkau tetap kuat dan engkau berkemenangan. Jadilah rohanimu semakin kokoh sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.